Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta
Mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami menaikkan ucapan syukur kami kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mari Roh Kudus, urapi kami semua. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa pujian dan penyembahan itu boleh memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya, hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur, dan membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Hallelujah.
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kehidupan kita. Betapa Ku mencintai segala yang terjadi. Mari kita akan pujikan bersama-sama lagu ini dengan iman, bahwa tangannya yang penuh dengan kasih dan kuasa sedang membentuk kehidupan kita menjadi rencana yang indah dan mulia di hadapannya.
Mari kita pada pagi hari ini akan bersehati berdoa bersama-sama untuk menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami ada. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah menguduskan setiap kehidupan kami, hati kami dan pikiran kami, setiap perbuatan kami Tuhan, Engkau yang menguduskan kami Bapa. Terima kasih buat darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib, yang boleh melayakkan kami untuk boleh masuk ke dalam tahta-Mu yang kudus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing, mereka yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah Tuhan dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan akan menjamah mereka masing-masing Tuhan, memulihkan mereka dengan sempurna Bapa. Kami berdoa Tuhan, mereka yang berada di rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, Engkau menjamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa kesembuhan boleh terjadi Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, di dalam masa pandemi ini Tuhan, untuk setiap keluarga daripada setiap jemaat Tuhan yang mungkin menghadapi kendala di dalam masalah ekonomi Tuhan, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang adalah Allah Yahweh Jireh, yang akan memberkati dan mencukupkan setiap keperluan kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan Bapa, memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Apapun keterbatasan yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan, Engkau adalah Allah sumber berkat yang tidak pernah terbatas oleh apapun juga Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami terus iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mengimani bahwa orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap diberkati. Kami berdoa pada pagi hari ini juga Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga Kristen, mereka yang saat ini menghadapi masalah kehilangan shalom antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, saudara dengan bersaudara, baik pimpinan dan bawahan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu Tuhan yang boleh mempersatukan kembali, yang boleh memulihkan kembali Bapa. Kami berdoa, kami menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya, sehingga mereka ada banyak masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh mengenakan kasih dan kerendahan hati yang menjadi pemersatu satu dengan yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan memberkati Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Aris Awu Tuhan, beserta dengan istri, keluarganya Tuhan, diberkati Tuhan. Berikan terus kesehatan, pengurapan yang daripada Tuhan boleh turun di atas hamba-Mu ini Bapa. Sehingga Tuhan hikmat-Mu yang boleh mengerjakan dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapa, untuk boleh di dalam ibadah-ibadah khususnya menghadapi new normal ini Bapa. Berikan hikmat yang daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap para departemen yang ada Tuhan, mungkin mereka melakukan pelayanan melalui via Zoom. Tuhan memberkati Bapa, apapun yang dilakukan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, berkati juga buat kota kami yang kami kasih, kota Cimahi. Berkati juga Tuhan buat pemimpin kami, bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, berikan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan di dalam masa new normal ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menjaga, menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan ada, perlindungan Tuhan ada di atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami naikkan pujian syukur Tuhan, lawati seluruh jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Ketika mereka beribadah, damai sejahtera Tuhan datang dan melingkupi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sudah pernah saya katakan bahwa tema kita sepanjang tahun adalah muliakan Allah, memuliakan Sang Raja. Dan kemudian 4 bulan ini kita membahas tentang memuliakan Allah dengan tubuhmu. Untuk itu mari kita membaca ayat-ayat Alkitab yang saya ambil dari Nats Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang pasal keempat ayat yang pertama. Baik, saya membaca demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa memuliakan Allah dengan tubuhmu adalah tema yang merupakan tujuan utama hidup Rasul Paulus? Ini dinyatakannya di dalam pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 20. Di dalam surat ini yang mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan tujuan hidupnya itu kepada jemaat di Filipi yang memang didirikan olehnya ketika dia sedang ada di dalam penjara. Dan ketika jemaat Filipi itu sedang dalam ancaman atau menghadapi 2 ancaman yang serius. Pertama, mereka diancam perpecahan yang terjadi karena adanya perselisihan antara Euodia dan Sintike, 2 wanita yang menjabat sebagai diaken di gereja itu. Yang kedua adalah ancaman penyesatan dari lawan-lawan Rasul Paulus yang berhasil menyusup ke dalam jemaat, yang Rasul Paulus menyebut mereka sebagai anjing-anjing, pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu, karena ajaran mereka akan membawa jemaat kepada kemurtatan. Saudara-saudara, untuk menghadapi ancaman-ancaman yang berbahaya bagi kehidupan rohani mereka itu, maka Rasul Paulus meminta agar mereka mengambil langkah-langkah yang penting sehingga mereka selamat dari kedua ancaman tersebut. Nah, nats yang kita baca pada pagi ini adalah sebagian kecil dari sekian permintaan Rasul Paulus untuk dilakukan oleh jemaat Filipi. Dalam nats ini, Sang Rasul meminta agar jemaat Filipi mengambil langkah-langkah yang berikut ini. Pertama, apa yang harus dilakukan?
Dan kemudian apa yang harus dihindari. Dan ketiga, apa yang harus dijaga. Saya mengajak kita semua menyelidiki satu-satu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudaraku, kalau di Indonesia kita mengenal Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dengan ucapan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Saudara, ini merupakan sebuah filsafat pendidikan yang mengedepankan keteladanan. Jauh sebelum masa Ki Hajar Dewantoro, Rasul Paulus sudah menggunakan prinsip keteladanan seperti ini. Misalnya kepada jemaat di Korintus, dia berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dan kepada Timotius, murid rohaninya, dia mengatakan agar Timotius menjadi teladan bagi jemaat yang dilayaninya. Dia berkata kepada Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dengan prinsip keteladanan inilah Rasul Paulus meminta agar Euodia dan Sintike saling merendahkan hati, mengikuti teladannya dan teladan Tuhan Yesus. Mereka diminta agar sehati dan sepikir dalam Tuhan. Inilah cara yang paling jitu menghadapi ancaman perpecahan. Saudara-saudara, saya rasa jika setiap orang di jemaat Filipi mengikuti apa yang diminta oleh Rasul Paulus, maka ancaman perpecahan itu bisa diatasi. Dan saya rasa prinsip keteladanan seperti ini masih relevan untuk dipakai dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit. Mengingat bahwa pohon dikenal dari buahnya, maka sebenarnya jemaat masa kini, jemaat modern juga patut mengikuti teladan Rasul Paulus. Baiklah kita jemaat yang sekarang juga mengatakan bersama dengan Rasul Paulus, aku rindu Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Khususnya di tengah-tengah masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa mengatakan, aku rindu Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Memang kita patut meneladani orang-orang yang patut kita teladani. Tapi pada gilirannya kita juga akan menjadi teladan bagi orang-orang yang di bawah kita, bagi anak-anak kita, bagi generasi selanjutnya, dan bagi orang-orang yang memang membutuhkan keteladanan kita. Itulah hal pertama yang diminta Paulus di dalam nats ini untuk dilakukan, yaitu melakukan prinsip keteladanan. Banyak hal bisa diatasi kalau kita meneladani orang-orang bijaksana yang taat kepada firman Tuhan. Lalu hal yang kedua yang diminta untuk jemaat Filipi melakukan, apa yang harus dihindari? Rasul Paulus mengatakan demikian, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka,
kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi saudara-saudara, ini yang harus dihindari oleh jemaat Filipi. Dan saya rasa mungkin jemaat pada zaman sekarang ini juga sama. Menghindari hal-hal yang diminta oleh Rasul Paulus ini. Saudara, ada orang yang mengaku bertobat, tapi masih hidup di dalam dosa. Ada orang mengaku Kristen, tetapi menjadi seteru salib. Ada orang yang mengaku cinta Tuhan Yesus, tetapi bertuhankan perut. Ada orang yang mengaku setia kepada Tuhan Yesus, tetapi pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi setiap waktu menghujat namanya. Ada orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu benar. Tuhan Yesus itu guru agung, tetapi mereka menyelewengkan ajarannya. Ada orang juga yang mengaku percaya kepada Injil, tetapi menolak Yesus sebagai Tuhan. Ada orang yang beragama, tapi menyukai keaiban yang menjadi kemuliaannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan. Inilah yang harus dihindari oleh jemaat Filipi atas permintaan Rasul Paulus. Kalau saya memperhatikan di dunia maya, ada orang-orang tertentu dengan terang benderang, ada yang memakai media ini untuk melakukan penipuan, penyesatan. Saudara-saudara, jangan mempercayai mereka, jangan mengikuti kesesatan mereka. Hindarilah kesesatan seperti ini. Jauh-jauh hari Rasul Paulus sudah memperingatkan jemaat di Filipi, memperingatkan kita semua, hindarilah hal-hal yang demikian ini. Yang ketiga, apa yang harus dijaga? Ini permintaan ketiga Rasul Paulus dalam nats ini. Diungkapkan di dalam ayat 20 yang berkata demikian, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Ini pernyataan Paulus, pernyataan firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita di dunia ini, sekarang ini memang kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga warga negara surga. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan dijadikan lagi menjadi warga neraka oleh penyesat-penyesat seperti itu. Inilah yang harus kita jaga. Yang pertama adalah status kita, kewarganegaraan kita. Sebagai warga negara surga, kita perlu menjaganya baik-baik. Jangan sampai kewargaan kita dicuri oleh penyesat-penyesat. Lalu yang kedua, apa yang harus kita jaga adalah pengharapan kita. Pengharapan orang-orang percaya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah pengharapan utama kita semua. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara, yang berikut adalah iman kita. Berdirilah dengan teguh. Paulus menyebut jemaat Filipi yang dengan sebutan-sebutan demikian, yang kekasih, yang kurindukan, sukacitaku, dan mahkotaku. Yang kekasih, tetaplah teguh, tetaplah berdiri dengan teguh. Saudara-saudara, ini yang harus kita jaga, iman kita.
keteguhan kita, kepercayaan kita. Kita bisa menjaga keteguhan iman kita dengan membaca firman Tuhan, dengan mempercayai, dengan berdoa, dan memegang iman kita sampai pada kesudahannya. Memang banyak kabar-kabar menakutkan pada akhir-akhir ini. Banyak kabar-kabar yang membuat hati kita menjadi kecil. Tetapi saudara-saudara, kita harus menjaga iman kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, maka kesimpulannya kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, kita bisa melakukan 3 langkah yang sebagaimana dilakukan oleh orang Filipi. Yang pertama, lakukanlah prinsip keteladanan. Teladanilah orang-orang yang percaya, yang baik, yang memang patut diteladani. Hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Dan pada gilirannya jadilah teladan bagi orang-orang lain. Bagi keluarga kita, bagi kerabat-kerabat kita, dan orang-orang yang memerlukan keteladanan kita. Hindarilah dosa dan penyesatan. Jagalah status saudara sebagai orang percaya. Jagalah pengharapan saudara dan keimanan saudara. Percayalah, dengan melakukan hal-hal ini, maka kita bisa mengatakan seperti Paulus. Demikian sekarang ini Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir renungan dan firman Tuhan yang sudah kami baca, kami berdoa Roh Kudus menjamah setiap pribadi yang sedang ibadah di rumah. Mari Roh Kudus melawati, berikan damai sejahtera, ketenangan, hidup yang damai di tengah-tengah masa yang sulit ini. Penyertaan Tuhan semakin nyata dan dinyatakan kuasa dan mujizat Tuhan, dan tiang awan dan tiang api yang dulu pernah menyertai Israel, menyertai anak-anak Tuhan pada masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera dilimpahkan di atas hidup saudara. Biarlah persekutuan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Diberikan kehidupan rohani yang bertumbuh ke arah Kristus. Saudara diberikan hidup dan kuasa untuk melawan dosa. Diberikan kuasa untuk hidup berkemenangan. Dipelihara dalam hal kebutuhan jasmani dan rohani. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku berserah